Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Mari dari kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengerjakan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 paket 2. Soal praktik kejuruan. Satuan pendidikan sekolah mengenal kejuruan. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. 1. Petunjuk umum. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri dari 3 halaman. Periksalah dan siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Gunakan peralatan utama dengan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk dari soal yang ada. 2. Daftar peralatan dan bahan. Alat dan bahan, sertifikat minimal, jumlah, dan keterangan. 1. PC klien. Sertifikat minimalnya prosesor Pentium 2 core atau setara, RAM 2 GB, harddisk 253 MB, 10 sampai 100 fps, monitor 14. Ini nggak harus sih, minimal saja. Laptop prosesor core 2 atau setara, RAM 2 GB, harddisk 500 GB, nit 10 atau 100 fps, monitor 14. Nggak harus 14 juga sih, kalau ada yang lain juga nggak apa-apa. Smartphone, iOS, dan Android juga bisa. 4. Motherboard setara RB900 series. Alat dan bahan: Wi-Fi routers board setara RB900 series, tang crimping tool untuk kabel RJ45, lamp tester untuk RJ45, kabel UTP untuk kabel RJ45, konektor RJ45, Cat 5, koneksi internet 1 Mbps. Nah, di sini ada soal tugasnya. Judul tugas: rancangan bangun jaringan berbasis kabel dan mikrokabel dengan plan dan routing. Langkah kerja: dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangunan dan mengkonfigurasi sebuah jaringan Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian, internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel non-hotspot dan wireless hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. 1. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. 2. Buatlah sertifikat dengan perangkat yang dibutuhkan. 3. Buatlah sertifikat teknologi jaringan. 4. Konfigurasi Wi-Fi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan: VLAN 1 ID-nya 10, namanya siswa. VLAN 2 ID-nya 20, namanya guru. Konfigurasi Ether 1, tipe Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan SP, GTW sesuai dengan IP yang diberikan SP. Setelah 2 digunakan untuk jaringan LAN. Yang A, VLAN 1, tipe VLAN 1 192.168.40.1 strip 24, DHCP port 192.168.40.10 strip atau 192.168.20.50. VLAN 2, IP VLAN 2 DHCP port 192.168.40.10 atau 192.168.20.50. WAN IP WLAN 192.168.20.1
strip 24. SSID UKK no absen. Passwordnya 123456778. DHCP Pol 192.168.20.10 atau 192.168.20.50. Hotspot alamatnya portal smk.sth.id. Ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMKN Katurangan Barat. Buatlah user dengan ketentuan seperti berikut. Kayak kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya 512 kbps. Guru 400, passwordnya 456 506 kbps. Siswa 700, passwordnya 789, kecepatannya 128 kbps. 2. Konfigurasi VLAN dan router dengan ketentuan seperti berikut. Port 1 terhubung ke Wi-Fi routers dan difungsikan sebagai port truk 3. Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. 4. Port 4 terhubung ke VLAN 2. 5. Gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. 3. Konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. 4. Pasang perangkat sesuai dengan desain teknologi yang telah ditentukan. 5. Lakukan pemasangan routers. 6. Lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan. 7. Lakukan pengujian pada sebuah klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Klien PC jaringan kabel terhubung dengan port 2, IP address DHCP sistem operasi Windows. Klien laptop jaringan kabel terhubung dengan port 4, IP address DHCP sistem operasi Windows. Klien jaringan wireless, IP address DHCP sistem operasinya Android ataupun iOS. Nah, ini gambar dari apa yang mau kita buat di internet, ini wireless, terus dihubungkan ke switch, terus ke komputer, terus ke laptop, terus ke smartphone. Nah, ini untuk cara pembuatan seperti gambar yang di samping. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi paket tracer. Nah, kita buat internet, awalnya ini bawa itu, lalu kita pergi ke routers atau wireless, lalu sini kita cari smartphone. Nah, di sini dia otomatis akan membuat jaringan sendiri. Lalu kita ke switch, pilih aja yang kedua dari samping kanan. Lalu kita pergi mencari PC, kita taruh di samping switch, lalu laptop, nah terus sambungkan pakai garis yang zigzag itu ke Ether 1, lalu ke routers, itu klik internet, lalu dari router ke switch, pilih Ether 1, lalu dari switch ke PC 1, itu Ether 2, pilih aja yang paling bawah, terus dari switch ke laptop, pilih aja yang paling bawah juga, Ether 3. Nah, kita tunggu jaringannya untuk berwarna hijau semua. Kalau warna hijau tuh tandanya udah nyambung. Tunggu aja, ini emang agak lama.
Nah, ini udah hijau semua, tandanya kita udah berhasil membuatnya. Nah, di sini kita akan mereset mikrotik 1, tekan itu sampai bunyi tik atau membantul. Kita tunggu sampai berkedip. Nah, kalau sudah berkedip ini nanti lalu dia berhenti sendiri. Udah selesai ya. Lanjut kita masukkan kabel LAN-nya ke port 3, port 2 pun juga nggak apa-apa. Ujungnya kita taruh di laptop. Lanjut kita buka Winbox, lalu refresh. Nah, itu dia, lalu connect. Nah, di sini kita masuk ke sistem, lalu ke reset configuration. Dua dari bawah itu kita centang aja, lalu reset configuration, lalu yes. Nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, di sini dia keluar, nanti dia masuk lagi ke yang tadi. Kita connect di sini, kita percepat saja. Nah, kita masuk ke sistem, lalu ke identity. Di sini mikrotiknya kita tulis saja mikrotik VIA sebagai penanda. Lalu oke. Lalu kita masuk ke sistem lagi, langsung ke user, tanda plus. User ini kita ganti nama VIA untuk sebagai login. Grupnya kita ganti full. Di sini passwordnya sembarang aja yang gampang diingat. Saya di sini tuh 123. Lalu oke. Yang admin ini kita nonaktifkan. Klik 2 kali lalu silang. Terus kita keluar dari Winbox. Lalu masuk lagi ke Winbox. Kita connect lagi. Nah, di sini adminnya kita ganti yang kita bikin user tadi. Saya tulis VIA di sini. Lalu passwordnya 123. Lalu connect. Nah, kita langsung masuk ke interface. Lalu klik 2 kali pada ether 1. Ether 1 kita buat internet. Lalu oke. Lanjut kita ke WLAN 1. Kita klik 2 kali lalu tanda centang. Di sini generalnya stasionnya kita ganti upgrade. Bannya kita ganti BGN. Kita ganti CE di sini. SSID-nya kita ganti di sini sebagai UKK VIA. Lanjut kita pergi ke wireless. WLAN satunya kita buat wireless. Lalu oke. Kalau kita klik tanda plus lalu VLAN. Di sini VLAN 1 kita buat menjadi siswa. Interface-nya kita buat ether 2. VLAN ID-nya kita buat 10. Lalu oke. Kita tambah lagi VLAN-nya. VLAN 2-nya kita buat guru. VLAN ID-nya kita buat 20. Interface-nya kita buat ether 2 juga, lalu oke. Lanjut kita pergi ke IP, lalu di HCP client, wireless nih kita ganti menjadi internet, lalu oke. Di sini statusnya tunggu sampai menjadi bound. Lanjut kita ke IP, lalu address, kita klik tanda plus yang di samping. Lalu kita masukkan di sini 192.168.1.1
.40.1/24. Interface-nya kita buat yang menjadi siswa, lalu apply, lalu oke. Kita tambah lagi address-nya, kita buat 198.1.1/24. Interface-nya kita buat guru, lalu apply, lalu oke. Kita buat lagi 192.168.1/24. Kita apply, interface-nya kita buat menjadi wireless. Lanjut kita ke IP lagi, DHCP server, DHCP setup. Di sini kita cari VLAN siswa, next. Di sini duanya kita ganti jadi 10. Lalu yang 254-nya kita ganti menjadi 50, lalu next. Oke. Lanjut ke DHCP setup lagi. Sini kita buat jadi guru, lalu next. Nah, di sini kita ganti lagi duanya menjadi 10. Sama seperti tadi. 254-nya kita buat jadi 50, lalu next. Kita tambah lagi jadi VLAN 1 wireless, next. Nah, di sini kita ganti juga kayak sama seperti tadi, 10. 254-nya kita ganti jadi 50, lalu next. Oke. Lanjut ke wireless, klik 2 kali pada VLAN 1 wireless, kita masuk ke general. Nah, di sini kan saya udah ngedit, jadi saya langsung pergi ke security profile, lalu klik tanda plus. Profil 1 ini kita ganti menjadi TKJ. Modenya kita ganti dynamic keys. Terus WPA SPK kita centang. Di sini passwordnya kita buat 1 sampai 8. Lalu oke. Lanjut kita pergi ke IP, ke hotspot. Terus kita cari di sini server. Lalu hotspot setup. Di sini kita next. Nah, di DNS name-nya kita buat di sini menjadi portal smk.sch.id. Lalu next. Adminnya di sini kita kasih password 1 sampai 5. Lalu next. Oke. Lanjut kita ke server profile. Di hotspot 1 portal SMK itu kita klik 2 kali. Cookie-nya kita nonaktifkan, lalu oke. Nah, habis ini kita pergi ke user profile. Klik tanda plus yang di samping. QW-nya kita buat menjadi none. Pergi ke general. Name-nya nih kita ganti jadi capsec. Lalu di sini address pool-nya kita buat menjadi DHCP2. Limitnya kita buat jadi 10M atau 10M. Lalu oke.
Kita buat lagi. Kita buat di sini name-nya menjadi guru. Address poolnya kita buat di situ menjadi DHCPL2 seperti sama yang tadi. Di sini limitnya 8M per 8M, lalu QW-nya jadi none, lalu oke. Kita tambah lagi. QW-nya kita nonekan, gendernya name-nya kita buat jadi siswa. Address poolnya sama juga seperti tadi, DHCPL2. Limitsnya kita buat jadi 10M atau 10M. Di sini sembarang sih membuat berapa sesuai soalnya, lalu oke. Kita klik tanda plus. Name-nya kita buat menjadi penguji. Limitnya kita buat menjadi 10M per 10M. Terus pergi ke QW. QW-nya none, lalu oke. Lalu klik tanda plus. QW-nya kita nonekan. Pergi general. Name-nya kita buat di sini jadi admin. Address poolnya menjadi 2. Limitnya kita buat menjadi 10M per 10M. Lalu oke. Lanjut kita pergi ke user. Lalu adminnya kita klik 2 kali. Nah, di sini servernya kita buat menjadi hotspot 1. Profilnya kita buat jadi admin, lalu oke. Lalu kita klik tanda plus. Servernya hotspot 1. Name-nya di sini jadi capsec. Jangan lupa membuat passwordnya 123. Profilnya kita menjadi capsec juga, lalu oke. Kita klik tanda plus lagi. Servernya kita buat jadi as hotspot. Name-nya kita buat di sini guru. Profilnya guru juga. Passwordnya 1-3. Lalu oke. Kita tanda plus lagi. Servernya kita buat menjadi hotspot. Name-nya kita ganti menjadi siswa. Profilnya juga sama. Passwordnya 123. Lalu oke. Kita klik tanda plus lagi. Servernya kita buat hotspot 1. Usernya kita buat penguji. Profilnya juga sama, penguji. Passwordnya 123. Lanjut kita ke files. Nah, sini kita perkecil dulu. Di sini kita cari hotspot login HTML. Nah, ini kita tarik keluar. Kita oke aja. Tunggu. Nah, di situ kita langsung klik 2 kali. Nah, di sini kan masih by Revaldi. Jadi please logon-nya kita salin. Kita masuk lagi ke edit Wattpad. Nah, di sini yang by Revaldi-nya kita ganti menjadi by Via. Lalu kita simpan. Nah, yang kita tarik tadi kita strip. Lalu yang baru kita edit nih kita masukkan lagi. Dia harus di atas logout. Nah, ini salah, kita taruh bawah lagi. Nah, itu.
Lanjut kita pergi ke IP, ke firewall, pergi ke NAT, klik tanda plus, out interface-nya kita buat jadi Ether Internet 1. Action-nya kita ganti di sini masquerade. Lalu oke. Lanjut kita pergi ke routers. Lalu yang dasnya nih kita hapus saja. Terus kita tambah. Gateway-nya nih kita buat menjadi 192.168.1.1. Lalu apply. Lalu oke. Nah, di sini kan udah siap, kita lanjut ke MikroTik 2. Nah, kita reset dulu routernya sampai bunyi tik ya, lalu kita masukkan USB-nya. Sampai berkedip. Nah, sudah berkedip, lalu dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, itu sudah. Kita ambil kabel RJ45 yang baru, kita masukkan ke internet, lalu yang ujungnya kita masukkan ke port 2, yang di port 3 kita masukkan ke port 5. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke Winbox, kita refresh lagi yang di bawah MAC address-nya. Adminnya jangan lupa kita ganti jadi admin lagi, lalu connect. Nah, di sini kita masuk ke sistem, kita reset configuration lagi ya. Kita centang 2 itu, reset yes. Dia keluar dengan sendirinya. Di sini kita percepat aja ya, soalnya lama. Nah, masuk lagi, lanjut ke bridge, lalu kita klik tanda plus. Bridge-nya nih kita buat aja di sini nama kita, di sini saya buat nama Via. Lalu oke. Lalu pergi ke port, kita klik tanda plus. Jadi Ether 1 interface-nya. Lalu oke. Lalu klik tanda plus lagi. Interface-nya kita buat menjadi Ether 2. Lalu oke lagi. Kita klik plus lagi. Interface-nya kita buat menjadi 3. Lalu oke. Kita buat lagi sampai 4. Kita buat jadi 4, Ether 4. Lalu oke. Lalu kita pergi ke switch. Kita buat sini menjadi VLAN. Lalu klik tanda plus. VLAN ID-nya buat menjadi 10. Portnya kita buat menjadi sampai Ether 3. Kita buat 2, 3, lalu oke. Kita klik tanda plus lagi. VLAN ID-nya kita buat menjadi 20. Portnya kita buat lagi di sini jadi 4. Lalu oke. Lalu pergi ke port. Nah, di sini ada satunya kita klik 2 kali. VLAN modenya kita buat jadi secure. VLAN headernya kita buat jadi add is missing. Lalu oke. Ether 2 nya kita klik 2 kali. VLAN modenya kita buat secure. VLAN headernya buat always strip. VLAN ID nya kita buat jadi 10. Lalu oke. Ether 3 kita klik 2 kali.
modenya secure, always strip, VLAN ID-nya jadi 10, lalu oke. Ether 4 kita klik 2 kali, VLAN modenya jadi secure, VLAN header-nya jadi always strip, mode VLAN ID-nya kita buat jadi 20, lalu oke. Nanti di sini dia dengan sendirinya keluar dari Winbox-nya. Nah, jika sudah, kita akan menguji IP-nya dengan cara yang port 5 ini kita masukkan ke port 4. Lalu kita pergi ke control panel. Kita pilih network and internet, network and sharing counter. Nah, di sini yang internetnya kita klik 2 kali. Kita details. Nah, di sini udah betul ya addressnya 6050. Kita sama seperti tadi, kita ganti ke port 3. Port 3 sama port 2 itu sama IP addressnya. Klik 2 kali ke internet, lalu details. Nah, di sini IP-nya udah betul 4050, itu tandanya udah berhasil, guys.